Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudaraku para dermawan yang mulia dari relawan Peduli Rakyat Indonesia yang juga merupakan relawan Anies Baswedan di mana-mana berada. Semoga Anda senantiasa selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Dalam kesempatan kali ini yang kita akan membacakan sedikit membahas tentang sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Yang kali ini tokoh yang keenam adalah kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, yang mana merupakan sahabat Nabi yang awal-awal juga ketika beliau mula-mula masuk Islam. Saudaraku dimanapun Anda berada, di buku ini, buku Fadilah Amal, kitab Fadilah Amal ini yang merupakan pemberian dari Umi Dr. Sri Listiawati. Tidak mungkin sahabat-sahabat mulia ini bisa memiliki keimanan yang tangguh luar biasa tanpa seorang guru, maha guru yang juga luar biasa. Ya, ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita membaca kisah-kisah mereka adalah kisah-kisah yang penuh heroik, kisah-kisah pemberani, kisah-kisah yang penuh dengan ketegaran, kisah-kisah yang luar biasa sekali yang menjadi tauladan bagi kita sepanjang hayat. Bahkan juga menjadi tauladan bagi kaum muslimin sampai hari kiamat insyaallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya kalau kita mendalami, mentadaburi, kemudian mengenal tokoh-tokoh sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Dan kali ini adalah tokohnya Sayyidina Tuan Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu ini termasuk seorang sahabat yang dipenuhi keberkahan. Masya Allah, penuh berkah. Yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai macam ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan demi penderitaan, ujian demi ujian, kesusahan demi kesusahan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada masa awal Islam ya berdiri. Dia masuk Islam ketika baru ada 5 atau 6 orang yang menerima Islam. Jadi cukup lama dia bergelut dengan penderitaan dan kesulitan. Dia pernah dipaksa memakai sebuah baju besi lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas sehingga membanjiri keringat di sekujur tubuhnya. Sengaja memang dibikin. Kasih itu pakai baju besi. Ya, ini kan jas aja keringetan kan, apalagi ini baju besi. Ya. Kemudian setelah itu dia ditaruh di tengah lapang. Terik matahari. Ya, namanya matahari pas awal-awal tuh atau tengah-tengah siang hari itu kan dahsyat sekali panasnya, apalagi di padang pasir. Di Arab itu kalau di siang itu beda seperti di Indonesia. Dan pada saat itu belum ada pepohonan, padang pasir ya, sangat panasnya luar biasa. Diberikanlah si sahabat Nabi yang mulia ini, Sayyidina Khabbab bin Al-Arat ini, dipakaikan baju besinya, ya, kemudian dibaringkan, ditidurkan, terlentangan di bawah terik matahari yang sangat panas, sehingga tentulah membanjiri keringat dari sekujur tubuhnya. Begitu sering dia dibaringkan di padang pasir yang sangat panas, sampai daging punggungnya terkelupas. Punggung ini sampai terkelupas karena panasnya, pakai baju besi. Masya Allah, luar biasa sekali keimanan sahabat Khabbab Al-Arat ini. Sayyidina Khabbab Al-Arat ini adalah hamba sahaya milik seorang wanita karir. Ketika wanita itu Ummi Amnar apa namanya kalau nggak salah. Ya, ketika wanita itu mengetahui dia sering menjumpai baginda Rasulullah SAW, ia
menghukum. Jadi ketika dia sering jumpa nih, jadi Khabab ini dia sering ketemu Nabi, sering nemuin Nabi. Nah ketahuan ini, kelihatan sama intel-intel di zaman orang-orang kafir jahiliyah saat itu. Ya, diawasi dia, oh ini siapa aja nih orang-orang miskin yang sering menjumpai Nabi. Nah ketahuan Khabab ini sering menjumpai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka majikannya ini ya menghukum Khabab al-Alats dengan menyengatkan batang besi ke kepalanya. Masya Allah. Batang besi lagi panas di kepala gitu. Taruh di kepala itu bulu-bulunya, tentulah menggelepar. Ya Allah, ya Karim. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu meminta Sayyidina Khabab radhiyallahu untuk menceritakan kembali penderitaan yang telah dialaminya dahulu. Sayyidina Khabab radhiyallahu berkata, lihatlah punggungku ini, kata Khabab kepada Umar. Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu melihat punggungnya, dia berseru, belum pernah kulihat punggung yang lukanya separah ini. Jadi lukanya itu dalam banget. Bayangkan besi panas, masukin ke punggungnya, tentulah robek lah, panas. Nggak panasnya berdarah kan, ini panas, robek dalam, lukanya panas, terbakar kulitnya, hangus. Gimana kalau kita manggang sate hangus seperti itu, robek kulitnya, bolong. Ya Allah, kita menceritakannya aja atau Anda yang mendengarnya, pasti kita akan membayangkan betapa sangat perih sakitnya, luar biasa. Tapi cukup dirasakan oleh Khabab dengan selalu zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidina Khabab berkata, aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala. Jadi bara api ditimbun, ya, kemudian diseret dia. Ya. Sehingga setelah itu diseret, udah timbun, udah api, udah lagi ada apinya, bara apinya juga. Maka diseret dia, ditaruh punggungnya itu di bara api yang menyala tadi. Masih nyala apinya. Masya Allah. Sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan bara api tersebut. Luar biasa. Api, dikasih kayu-kayu dan sebagainya. Ya, kemudian masih baranya masih panas, apinya masih menyala, punggungnya ditaruh dalam, sehingga api itu padam. Masya Allah, ya, karena lemak dan darah yang mengalir di punggungnya itu bisa memadamkan bara api itu. Luar biasa. Saudaraku, para dermawan dimanapun Anda berada, setelah Islam jaya, ya, dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina Khabab radhiyallahu menangis. Saya khawatir penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia ini. Jadi ketika itu, setelah Islam mulai berkembang, ya, mulai pesat, Khabab diberikan sebagai penghormatan kepada Rasulullah, kepada beliau, diberikanlah jasanya, ya, dikasih harta untuk ya, untuk bangun rumah dan sebagainya, karena perjuangan. Khabab khawatir, saya khawatir penderitaan kita untuk agama ini, kita ini untuk agama, untuk Allah, ya, telah dibalas di dunia ini. Artinya Rasulullah dikasih, ya, harta-harta rampasan dan sebagainya, ya, dibagi-bagi sama Rasulullah. Nah, Khabab merasa khawatir dengan harta itu, sehingga kata Khabab, saya takutnya tidak ada lagi balasan bagi kita nanti di akhirat. Luar biasa orang-orang soleh itu, ya. Dikasih harta, dia khawatir harta halal. Ya, enggak, masih khawatir bagaimana dengan kita yang kalau harta itu kita belum jelas, apalagi harta itu jelas-jelas terang-terang haram. Astagfirullahaladzim. Makanya luar biasa tumbuh kecintaan kepada sahabat Nabi, ya, agama dalam dirinya, cinta kepada akhirat, sehingga wajar kalau Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan kita harus muhasabah, kenapa kita dalam berjuang selalu nggak menang-menang, demo sana demo sini, nggak turun-turun juga itu, ya, kezaliman nggak turun itu juga ada apa. Berarti kita harus muhasabah. Barangkali kita sendiri orang-orang yang berjuang masih diperbaiki keikhlasannya, kan diperbaiki juga perjuangannya. Jangan sampai perjuangan kita dicampuri dengan maksiat, dengan dosa, ya, dengan berkholawat dengan wanita, jalan berdua satu mobil, perempuan, ya, janda misalnya. Astagfirullahaladzim. Nah itu dia, itu yang harus kita perbaiki, ya, sehingga perjuangan kita akhirnya kotor, ya. Mana mungkin Allah akan
memberikan keridhaannya, mana mungkin akan datang keridhaan Allah, pertolongan Allah kalau kita dalam perjuangan masih mencampuri dengan subhat-subhat, dengan maksiat-maksiat. Susah memang. Makanya zaman dulu selalu menang peperangan karena luar biasa para sahabat-sahabat benar-benar terjaga, ya, terjaga, niatnya lurus, semuanya karena Allah. Kemudian dalam pergaulannya dengan wanita-wanita di zaman yang dahulu nggak ada tuh bercampur baur. Kalau kita kan enggak, perjuangan ya yel sebelah kita emak-emak, ya kan, astagfirullahaladzim, cantik-cantik, aduh, kadang kita setan, akhirnya kadang kita supaya akrab kita ngobrol lah. Itulah yang membuat perjuangan kita tidak diridhoi oleh Allah dan tidak mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Yang ada kita selalu gigit jari. Nah, ini sebenarnya buat masalah utamanya buat saya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Khabbab pernah bercerita, suatu ketika baginda Nabi SAW sholat yang begitu panjang. Jadi sholat yang Rasulullah sangat panjang, tidak seperti biasanya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya tentang sholatnya itu. Baginda Nabi SAW menjawab, ini adalah sholat yang penuh harap dan takut. Khauf, harap. Roja, harap. Khauf, takut. Jadi kita tuh memang kalau sholat tuh baca Quran harus menghadirkan hati kita dengan dua perkara tadi. Perkara perasaan. Khauf, harapan. Roja, harapan. Khauf, takut. Khauf, takut. Roja, harapan. Ada rasa khauf dan roja, takut dan harapan. Ya, kata Rasulullah, ya, ini adalah sholatku yang penuh khauf, ya, takut dan roja serta harapan. Aku mengajukan, kata Rasulullah, 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 sudah dikabulkan dan yang 1 ditolak, kata Rasulullah. Pertama, aku mohon, kata Rasulullah, agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan. Jadi kalau ada musim paceklik, kelaparan, jangan sampai umat Islam, umat Nabi Muhammad ini dimusnahkan, mati habis, udah. Kalau umat Nabi Muhammad mati, udah, yang ada orang kafir, munafik dan sebagainya. Berarti kiamat udah. Nah, doa Rasulullah dikabulkan. Kalau itu nggak dikabulkan, berarti udah habis. Misalnya ada musim-musim panceklik, ya kan, pandemi, kelaparan. Kalau pandemi COVID mah itu direkayasa semua sama Yahudi, ya enggak, diikutin sama negeri kita, ya enggak, sama orang yang rakus kekuasaan. Nah, jadi semuanya itu cuma rekayasa aja. Obat COVID kepot, ya enggak, anggaran triliunan tapi rakyat susah, ya enggak, rakyat harus beli masker, rakyat harus bayar, ini bayar, aduh, antigen bayar mahal lagi, ya, harganya harusnya cuma ratusan ribu sampai 2,5 juta. Gimana ya? Enggak, serakah, rakus, maruk para pejabat-pejabat di Indonesia. Semoga Allah beri Anda hidayah sebelum Anda mati. Kalau Anda mati nanti gimana? Ya, udah nggak ada lagi. Buat tobatnya udah sakaratul maut, mau tobat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Anda memakan harta-harta yang enggak jelas kebenaran. Ya, hak-hak rakyat. Itu nauzubillah. Sekarang Anda boleh aja berkuasa, sekarang Anda punya jabatan, tapi nanti ada masanya Anda akan mati. Anda akan memasuki kubur, suka nggak suka dimasukin ke dalam kubur sama keluarganya, sama tetangganya. Ya, suka nggak suka pasti akan mati. Termasuk saya. Nah, kita harus taubatnya sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 doa Rasulullah, yang 2 ditolak dan yang 1 ditolak dan 2 dikabulkan. Yaitu yang pertama, aku mohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan. Maka nggak ada, walaupun kelaparan, umat Nabi Muhammad, umat Islam masih ada sampai hari kiamat, ya. Dan Allah mengabulkan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ini. Yang kedua, aku minta agar umatku Subhanahu wa taala tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya. Jadi misalnya ada musuh nih ingin menyerang, dihabisin, dikuasai nih, nggak akan bisa. Minta jangan sampai umatku, umat Islam dikuasai oleh musuh sampai habis semua, sampai nggak ada, musnah. Nah, jadi enggak. Nah, contohnya di Afghanistan, umat Islam udah dikepung Amerika bertahun-tahun dengan senjata yang canggih, dananya
uangnya melimpah semuanya, persenjataannya lengkap, terlatih, tetap aja Allah berikan kemenangan kepada mujahidin yang ada di Afghanistan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nanti juga Allah berikan kemenangan kepada saudara muslim kita yang ada di Palestina, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Rasulullah berdoa, ya Allah jangan sampai kaumku ini kena dikuasai oleh musuh, ya, kemudian mereka akan menghabisi. Nah, maka tidak akan bisa. Karena Rasulullah udah berdoa, jangan sampai ya Allah ketika umatku dikuasai musuh, orang kafir, munafik, ya enggak, kaum liberal, kaum LGBT, ya enggak, mereka yang membenci Islam. Nah, maka ketika mereka udah mau menghabisi umat Islam, itu nggak akan bisa. Allah akan jaga umat ini. Nah, semoga kita termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa yang kedua ini. Yang ketiga, aku minta agar tidak ada pertikaian di antara umatku. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa ini. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Hanya yang tahu. Ya, jadi Rasulullah minta supaya jangan ada pertikaian, pertengkaran. Nah, kalau hal ini Allah tidak mengabulkannya. Hanya Allah yang tahu kenapa Allah tidak mengabulkannya. Mungkin ada hikmah semua. Supaya kita jangan suka bertikai. Jangan hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang gak pokok. Kita berantem, bertengkar, masalah kunut, gak kunut, usoli, gak usoli, baca bismillahirrahmanirrahim disirkan, seperti didiamkan dalam hati, bismillah. Atau bismillah dizaharkan, disuarakan. Itu bukan hal yang pokok. Biarin, mau baca bismillahnya pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Atau baca bismillahirrahmanirrahim, boleh-boleh saja. Atau ada saudara kita dia yakin mantap dengan usolli fardu subuhi, ya, ketaini lillahi ta'ala, gitu kan, salat subuh 2 rakaat kan Allah boleh, dia mau pakai itu biarin aja. Kita enggak, misalnya udah cukup udah mati, Allah saya niat salat subuh 2 rakaat karena Allah. Udah tahu Allah, boleh juga. Nggak boleh juga yang baca usoli kita cela, atau yang nggak baca usoli kita cela, nggak boleh. Yang nggak boleh itu, yang dicela itu yang berbuat dosa, yang nggak sholat, itu yang harus kita nasihat. Itu pun nggak usah dicela, dinasehati. Kita punya adik kakak, kita belum sholat, dinasehati. Nah, semoga nih yang lihat video saya ini, saudara saya, teman saya yang belum sholat nih, abang saya, paman saya, siapa aja yang belum sholat, semoga Allah beri hidayah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika doa yang ketiga minta supaya umatnya Muhammad ini tidak bertikai, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Khabbab radhiyallahu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Dia sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, jadi setelah wafat nih, Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Khabbab. Ya, dengan senang hati ia memeluk Islam dan dengan sukarela ia berhijrah untuk berjihad menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat pada hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Tuh. Jadi Khabbab ini Masya Allah, penderitaannya luar biasa, macam-macam, ya enggak, sampai satu ketika penderitaan Khabbab nih, Umi Amnar ini bekas majikannya, orang-orang Quraisy minta supaya dia turut andil bagian nih dalam menyiksa, karena orang-orang Quraisy itu pintar, dia kalau menyiksa nggak sendiri, rame-rame, supaya dia nggak kesalahan. Nah, suruh Umi Amnar mau ngambil besi yang panas, masih merah, udah panas berjam-jam lamanya, besinya masih panas, maka besi itu dibenamkan, taruh di kepala, di bekas ubun-ubunnya Ahbab, menggepar-gepar. Tapi Ahbab dengan rahmat Allah, dia tahan, dia tidak ingin bersuara, dia hanya menggelinjang kesakitan, tapi dia dia menahan tahasa, dia tahan bibirnya supaya tidak mengerang, karena kalau dia mengerang kesakitan, justru algojo itu senang, ketawa terbahak-bahak. Itu yang diinginkan oleh mereka. Dan Rasulullah, ketika Rasulullah SAW berjalan dan melihat kejadian itu, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah Khabbab, ya Allah. Pilu hati Rasulullah melihat sahabatnya, umatnya ini disiksa karena mengharapkan ridho Allah. Rasulullah angkat tangannya,
Maka doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita jalang ini, wanita jahanam ini, kemudian Allah nggak berapa hari kemudian dia sakit panas yang sangat tinggi, dan sakit panasnya dalam menurut ahli sejarah dia melonglong seperti suara anjing. Ya kan, suara anjing yang kesakitan lah seperti itu. Maka nggak sembuh-sembuh, panas, badannya panas. Maka kata orang-orang salah satu obatnya adalah kepalanya supaya adem, supaya nggak teriak-teriak, disetrika pakai besi panas. Nah itulah akhirnya orang-orang tiap pagi sore, orang-orang tuh kalau dia teriak sakit kepalanya wanita jahanam tadi itu di disetrika pakai setrika panas, sebagaimana dia lakukan kepada Khabab radhiyallahu an, Khabab al-Kharas. Khabab tuh gitu, mana di besi panas, tekan di sini nih sampai angus lah kepalanya. Mendidih gimana ya Allah, tapi luar biasa kesabarannya Khabab. Nah, akhirnya wanita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang demikian, yang sama yang dia rasakan sebagaimana dia berikan kepada Khabab. Nah, dan ini menjadi pelajaran bagi dia sendiri, para algojo orang kafir Quraisy, dan yang dulu maupun yang akan datang. Kalau berbuat sebuah kezaliman, berbuat kemungkaran, ya enggak, Allah akan balas di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ali melewati kuburnya, Ali berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Khabab. Dengan senang hati dia memeluk Islam, dan dengan sukarela dia berhijrah dan untuk berjihad menghabiskan umurnya setelah ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi di hari hisab. Jadi orang yang senantiasa mengingat hari kiamat itu orang yang penuh berkah. Dan orang yang senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab, hari penghisapan. Hisab itu hari yang dihitung semua, dihitung amal-amalnya. Dia dapat harta dari mana, untuk apa, hartanya halal, dapatnya cara halal. Halal itu udah gitu dimanfaatin untuk apa, dibelanjakan kemana, dibagi kemana, itu semua dihitung. Kalau dalam dunia kepolisian itu namanya penyidik, dia menyidiki. Nah, ini dari mana, dari siapa, wah rinci, teliti. Ya enggak? Bayangkan kalau di kantor kepolisian aja lama menunggu itunya sampai sehari, 2 hari, bahkan sampai kadang bisa seminggu, 1 bulan untuk menyelidiki itu aja. Dia ditahan dulu dan sebagainya. Bagaimana lagi nanti di akhirat, di hari penghisapan, jauh lebih lama. Makanya wajarlah manusia nanti dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, itu semua di sepanjang manusia teranjang semua di bawah terik sinar matahari yang panas. Ya Allah. Nah, ada orang yang kepanasan, keringatnya itu membasahi tubuhnya, cuma basah doang. Ada juga yang basahnya itu sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada juga yang keringatnya itu sampai lutut, ada juga yang keringatnya itu sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai lehernya tenggelam, mau tenggelam, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kenapa? Sesuai dengan dosa-dosanya ketika dia berada di dunia. Nauzubillah, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita ya Allah dari panasnya sinar terik matahari ya Allah di padang mahsyar nanti ya Allah. Diampuni dosa kami ya Allah. Dimudahkan hisab kita ya Allah. Apalagi orang-orang yang miskin, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, gak punya harta, dia redho, dia sabar. Atau orang yang sakit, kemudian dia redho, dia sabar dengan ujian yang Allah berikan. Nah, bisa menjadi nanti dia gak dihisab, tanpa hisab, mudah bagi Allah. Jadi dia langsung aja udah dengan kehendak Allah bisa masuk surga. Sedangkan orang-orang harus dihisab, nanti dia enggak bisa masuk surga langsung tanpa hisab. Ada amalan-amalan tertentu yang atau hisabnya ringan, mudah. Ya, yang hisabnya ringan tentunya orang miskin lah di dunia. Tapi dia redho, miskin, dia redho, kemudian dia dekat sama Allah, dia taat sama Allah, dia bersabar, dia selalu bersyukur dengan kemiskinan yang Allah berikan kepadanya, semuanya beruntung itu. Nah, itulah yang dapat diberikan ganjaran di sisi Allah orang-orang yang sabar. Cuma kadang kita nggak sabar sama miskin, pengennya kaya aja, astagfirullahaladzim. Padahal kalau kita tuh miskin, sabar, redho sama Allah, enak, masuk surganya duluan daripada orang kaya. Orang kaya dia beriman ya taat nih,
sama-sama orang soleh, amat taat, tapi dia kaya. Belakangan duluan tuh orang miskin, gitu. Cuma masalahnya mau nggak? Saya, Anda juga orang miskin, sabar nggak? Redho nggak sama Allah? Harusnya kita redho, ya. Mulai saat ini setelah kita dibacakan kisah-kisah sahabat Nabi ini, harusnya kita semakin menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita redho sama Allah, redho tu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redho dengan Allah sebagai Rabbku, Tuhanku. Aku redho ya Allah Nabi Muhammad sebagai nabiku, dan aku redho ya Allah Islam sebagai agamaku. Aku redho ya Allah dengan sakit yang kau berikan. Aku redho ya Allah dengan penderitaan yang aku terima. Aku redho ya Allah dengan kemiskinan yang aku alami, ya, kesulitan dan sebagainya. Redho sama Allah, sabar, insya Allah, mudah-mudahan sama Allah diberikan kemudahan. Saudaraku para dermawan penduduk rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, itulah kisah sahabat Nabi yang ke-6, yaitu Sayyidina Habab bin Al-Arth radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita rasa cinta, sayang, menjadi suri tauladan kisah-kisah sahabat Nabi ini. Ya, saya sendiri kalau nggak baca ini, saya jarang kenal ini, jarang akrab di telinga saya dengan kisah Habab bin Al-Arth ini. Yang terkenal kita kan juga sahabat Nabi yang 4, Ali, Ibnu Mas'ud dan sebagainya kan, ya enggak. Ibnu Abbas. Nah, ini saya baru nih, Habab Al-Arth ini artinya pernah baca tapi sekarang jadi akrab lagi. Nah, itulah gunanya kita nih. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Dokter ini, Umi Sri Listiawati, yang udah memberikan bukunya kepada saya. Insya Allah barokah. Dan bagi Anda yang lain yang mau memberikan buku-buku Islamnya, ya boleh, saya terima, saya kasih ya. Mau beliin saya buku, nanti kita kupas satu-satu insya Allah. Ya, mudah-mudahan Anda ada waktu juga mau buka YouTube saya dan membagikan, dan mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan buat kita, dan bukan hanya menambah ilmu tapi kita bisa mengamalkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Karena apalah gunanya ilmu banyak kalau kita nggak amalkan, apalah gunanya ilmu banyak kalau kita nggak dekat sama Allah, percuma aja ilmu banyak, ya nggak diamalkan. Seperti keledai, ontak bawa buku banyak tapi nggak diamalin, gitu. Yang penting itu diamalkan sedikit, diamalkan karena Allah. Kemudian kita mudah-mudahan dengan ilmu ini kita makin dekat sama Allah. Dengan ilmu ini kita makin tawadu, rendah hati. Ya, seperti padi itu kata ayah saya. Semakin dia berisi, semakin merunduk. Padi kan gitu. Nggak tegak dia, merunduk. Nah, itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita hati yang lembut, hati yang tawadu, dan mudah-mudahan dengan baca ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam pembacaan kitab Fadilul Amal. Mudah-mudahan Allah redha sama kita, redha kepada Umi Dr. Sriwati, dan redha kepada Anda semua para dermawan sekalian. Dan bagi yang melihat video ini yang ingin memberikan donasinya berupa baju baru, baju layak pakai, atau sepeda bekasnya, atau motornya yang udah kebanyakan, atau mobilnya, untuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah mudah-mudahan bisa kita kelola dengan baik secara profesional dan amanah. Dan bagi Anda yang ingin menjadi orang tua asuh dari yatim piatu, banyak sekali yang harus kita bina. Aduh ya Allah, saya setiap hari itu kadang di Japri saya banyak yatim piatu dari Jogja, banyak sekali. Nah, ini saya baru ada satu dulu yang saya ingin jajaki dengan rumah yatim piatu Al-Latif, pimpinan Akhina Lucino. Nah, dan di sini juga ada sekitar 20 yatim piatu di sekitar komplek Masjid Imam Bukhari, pondok pesantren Imam Bukhari Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Nah, bagi Anda yang menjadi donatur orang tua asuh, Anda bisa menghubungi saya, japri saya di WA saya 0896 7164 9857. Saya ulangi, 0896 7164 9857. Semoga Allah Ta'ala balas kebaikan Anda di dunia dan di akhirat. Dan semoga Anda yang senantiasa menyayangi anak yatim bertemu Rasulullah seperti dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk kata Rasulullah. Artinya sangat dekat, bisa dekat banget sama Rasulullah. Kita kalau kita mau dekat sama tokoh-tokoh yang kita kagumi, pasti kita senang.
Kalau kita di sini sebagai relawan Anies Baswedan, wah pasti senang banget kita bisa foto bareng sama Bang Anies, ya kan? Saya juga senang. Apalagi saya pengagum beliau juga. Dengan Anies kita senang. Dengan orang-orang soleh, ya kita senang dengan ustadz-ustadz ulama-ulama. Dengan Habib Rizik kita senang. Apalagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh lebih senang lagi. Ya, mudah-mudahan Anda para dermawan yang memberikan santunan bagi anak yatim piatu, insya Allah Anda seperti jari tengah dan jari telunjuk. Dan ada lagi kita pembangunan di Masjid Cibiuk, Masjid Mafaza Indonesia, Cibiuk Garut. Anggarannya sekitar 3 miliar lebih, sedangkan dana yang masuk baru sekitar kurang lebih 700 juta. Nah, itu berada di Cibiuk. Nah, bagi Anda yang ingin dibangunkan rumah di surga, caranya Anda memberikan infak sedekah. Gimana kalau yang nggak punya uang? Boleh sholat duha 12 rakaat kata Nabi. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan bangunkan di surga. Lebih cakep lagi sholat duhanya 12 rakaat, dia juga sedekah infak semampunya, yang bisa. Nggak bisa 1.500.000, nggak bisa 500.000, 300.000, nggak bisa juga 200.000, nggak bisa juga 100.000, nggak bisa juga 50.000. Nah, gitu ya. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat saya dan buat Anda. Mudah-mudahan saya juga bisa mengamalkan apa yang saya katakan. Doakan saya biar saya seperti Anda, insya Allah. Kita tutup motivasi ini, kajian pembacaan buku kitab Fadil Amal ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.